Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua, rekan-rekan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di siang kali ini insyaallah untuk melanjutkan kajian kitab Al-Hikam kita yang alhamdulillah sudah masuk ke hikmah yang ke-7. Ya, insyaallah hari ini atau siang kali ini hikmah yang ke-7 untuk bagian yang kedua. Ya, setelah 2 pekan kemarin itu hikmah yang ke-7 tapi bagian 1. Jadi setiap hikmah insyaallah kita akan coba kupas sama-sama kita pelajari dalam 2 sesi, 2 pertemuan. Ya, tujuannya tiada lain adalah supaya lebih meresapi ya, setiap hikmah-hikmah itu dan bisa membuahkan amal, perubahan yang terjadi pada diri kita sendiri. Begitu. Tentu saja hikmah-hikmah yang Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampaikan dalam kitabnya Al-Hikam bukan hikmah hanya tulisan perkataan biasa saja, ya, tetapi tentu saja merujuk kepada pemahaman yang dalam, ya, dari beliau, dari Syekh terhadap pandangan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita berbicara tentang janji-janji Allah, ya, karena kalau kita baca dalam Al-Quran sangat banyak sekali sebenarnya, ya, janji-janji Allah itu. Ada janji-janji yang Allah tunaikan, penuhi ketika nanti di akhirat, ya. Ada juga janji-janji Allah yang Allah tunaikan ketika kita masih hidup di dunia ini, gitu. Ya, jadi kita harus tahu, ya, dan mencoba memahami dan meyakini bahwa janji Allah itu pasti. Berbeda dengan janjinya makhluk, ya, kita manusia terkadang berjanji tetapi tidak mampu memenuhi. Ya, terkadang sudah berniat untuk memenuhi tapi juga tidak bisa dipenuhi, ya, dengan berbagai macam alasan. Ya. Tetapi ingatlah ketika Allah berjanji dalam Al-Quran, yakinlah Allah tidak pernah lupa akan janjinya. Allah sangat-sangat mampu memenuhi setiap janji-janjinya, gitu, ya. Insyaallah Allah berjanji dalam Al-Quran, kita tinggal meyakininya, mengimaninya, laksanakan. Nah, bahwa semua yang kita lakukan untuk mengharap ridha Allah Ta'ala, yakinlah Allah akan berikan hasil yang terbaik. Ya, cuma kadang-kadang manusia melihat dengan matanya, ya, tidak melihat dengan hatinya, mata hatinya. Sehingga apa yang terjadi semua dihukumi dengan mata dan yang ada di kepalanya. Ya, seolah-olah kok janji Allah tidak terpenuhi, ya, tidak ditunaikan. Padahal saya sudah melakukan begini dan begitu. Kaum muslimin sudah begini dan begitu. Tetapi kok terlihat seolah-olah janji Allah ini tidak pernah Allah tunaikan atau belum Allah tunaikan. Nah, inilah barangkali kaitannya, ya, bahwa pandangan seorang mukmin, dia tidak hanya bisa melihat dengan mata yang ada di kepalanya, tapi dia juga harus mampu dan bisa melihat mata, ya, dengan mata yang ada di dalam hati, di dalam kalbunya. Gitu. Inilah inti di antara inti, ya, ilmu yang diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa seorang mukmin tidak melulu
ya, melihat hanya dengan mata kepalanya, tapi dia harus mampu melihat sesuatu yang tidak terlihat, ya, dengan mata yang ada di hatinya. Ya, karena janji itu kemudian, ya, janji Allah itu datangnya kemudian dan kita belum melihatnya. Ya, termasuk kita juga mendapati ayat-ayat bagaimana penyesalan orang-orang kafir, ya, ketika di akhirat. Ya, mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh. Ya, kenapa mereka ingin dikembalikan ke dunia untuk beramal saleh? Karena ketika di akhirat mereka sudah yakin. Yang dulu mereka ingkari. Mereka tidak yakin ada kehidupan akhirat. Tetapi ketika Al-Quran menceritakan mereka nanti di akhirat, mereka ingin dikembalikan ke dunia, ingin beramal saleh. Dengan kata lain, ketika mereka melihat dengan matanya baru percaya. Ya. Bukankah Al-Quran menggambarkan kepada kita bahwa nanti ada hari kiamat? Ya, hari kiamat pernah kita alami? Tidak pernah, belum pernah. Ya, Alhamdulillah. Adanya surga dan neraka, pernah kita melihat surga dan neraka? Tidak pernah. Ya, kita meyakini akan adanya Allah. Pernah kita melihat Allah? Kita meyakini bahwa Muhammad adalah utusan Allah yang terakhir. Pernah kita bertemu dengan Rasulullah? Ya, untuk hari ini kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Tetapi keimanan inilah, ya, mata hati inilah yang menuntut akan keyakinan bahwa Allah itu ada, Rasulullah itu ada, surga dan neraka itu ada, hari kiamat itu juga ada, walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita belum pernah melihat, belum pernah berkunjung. Ya, jadi untuk meyakininya menggunakan apa? Ya, ketika hari ini, ya, hari ini semua orang harus membuktikan secara fakta dan data. Ini sering saya ulang, ya. Kalau di pengadilan haruslah, kalau ada kejadian, peristiwa apapun, ya, kecelakaan, tabrakan dan lain sebagainya, maka yang hadirkan adalah saksi mata. Ada kasus kriminal yang dihadirkan adalah saksi mata, orang yang melihat kejadian itu. Bagaimana sih kronologisnya? Kan begitu. Dia melihat dengan matanya, oh saya melihat dia melakukan kejahatan pada si fulan, si anu. Dia melihat, mengakui. Sehingga orang percaya. Jadi harus ada orang yang melihat dulu baru percaya. Harus ada data dulu, harus ada fakta dulu baru orang percaya. Apakah kita juga termasuk begitu? Orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meyakini akan adanya surga dan neraka, meyakini akan adanya hari kiamat, apakah kita harus mengalami dulu baru percaya? Oh, surga itu ada. Oh, balasan baik itu ada. Bahwa orang-orang yang berbuat baik, Allah akan beri balasan terbaik. Orang-orang yang berbuat buruk, Allah juga akan beri balasan yang terburuk. Ya. Artinya ini semua berkaitan dengan keimanan dan keyakinan yang ada dalam hati seorang mukmin. Dan ini sebetulnya fondasi kita, fondasi agama kita. Fondasi kita berbicara agama kita tentang al-imanu bil ghaib. Percaya, yakin, membenarkan perkara yang gaib, yang tidak terlihat oleh mata kita. Ya. Jadi kalau hal-hal kita yakini, hal-hal yang terlihat oleh mata itu biasa. Ya, ini jendela, ini pintu, ini masjid, mudah. Itu pohon, ini batu, ini pasir, ini mobil, ini motor, terlihat semua mudah. Tapi meyakini sesuatu yang tidak terlihat, nah ini perlu tahapan lebih dewasa dalam berpikir. Ya, bahwa nanti kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan di dunia. Nah, barulah ini tahapan tinggi seorang mukmin dia bisa melihat. Ya. Oh, dia meyakini satu perbuatan kecil baik yang dia lakukan dan tidak dilihat oleh manusia. Yakin Allah melihatnya. Yakin malaikat mencatatnya dan tidak akan salah catat. Ya, jadi yang khawatir bagi seorang mukmin, seorang muslim, dia tidak pernah khawatir dalam hatinya ketika beramal saleh, berbuat baik. Ya, karena yakin bahwa malaikat tidak pernah salah mencatat amal. Allah tidak akan tertukar. Oh, kamu beramal, kamu tidak. Oh, tertukar amalnya. Pahalanya tertukar. Tidak pernah. Yakinlah.
Makanya bagi orang-orang yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal saleh, ya, untuk beribadah, untuk beramal baik, lakukan dengan gembira. Lakukan dengan senang hati. Allah bukakan pintu kita untuk beramal saleh. Dan ini tidak semua Allah bukakan. Jadi syukuri, ya, syukuri. Nah, apapun amal soleh yang barangkali bisa kita lakukan yang dianggap kecil orang-orang lain, tidak apa-apa. Kecil besar itu bukan jadi ukuran. Tapi biarkanlah Allah yang menilai bahwa itu besar, itu kecil. Ya, Allah yang menilai. Buat apa? Amal besar, luar biasa, terlihat oleh manusia, tetapi amalnya bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, buat apa? Siapa yang akan kasih balasan terbaik? Siapa yang kasih pahala? Apakah manusia yang melihatnya? Paling mungkin pujian sebatas. Ya, sebatas pujian. Pujian sedikit, ya. Terpandang sebentar, ya. Tetapi hakikatnya kita tidak tahu Allah juga memujinya ataupun tidak. Maka dalam ayat yang lain dikatakan khafidatur rafi'ah. Nanti di akhirat itu khafidatur rafi'ah. Ada yang Allah rendahkan derajatnya, ada yang Allah tinggikan derajatnya. Ya, khafidatur rafi'ah dalam penilaian Allah, bukan penilaian manusia. Barangkali di dunia ini ada manusia yang ditinggikan derajatnya, terlihat oleh manusia mulia, dihormati, dihargai. Tapi dalam pandangan Allah di akhirat barangkali justru rendah dan hina. Tapi barangkali ada juga yang manusia hidup di dunia ini terlihat rendah, tidak dipandang orang lain, tidak dihargai orang lain. Tetapi nanti di akhirat dia dipandang tinggi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kita ingin belajar untuk mencari penilaian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu tidak terlihat oleh mata kita. Gitu ya. Jadi di antara hikmah-hikmah ini, ya, semua berkaitan dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ya, semua berkaitan dengan keimanan. Bahwa kita perlu meningkatkan keimanan kita. Ya, seorang mukmin dia akan berbicara sesuatu, menyikapi sesuatu, ketika keimanan yang muncul, ya, maka semua disikapi dengan tenang. Ketika ada masalah, ya, dia selalu kembalikan kepada Allah yang mengaturnya. Bahwa alam semesta ini, dunia ini diatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan urusan kita yang kecil, urusan dunia ini yang besar, alam semesta ini yang besar, Allah atur, apalagi urusan kita yang kecil. Jadi ini akan menambah ketenangan dalam hidup kita, menambah keimanan dalam hidup kita. Gitu, ya. Jadi dengan kita nanti semakin dalam mempelajari janji-janji Allah, maka kita akan semakin tenang hati ini. Bahwa Allah berjanji, oh kalau Allah janji sudah pasti Allah akan kabulkan. Tinggal tugas kita, apakah memang kita sudah melayakkan diri menunaikan hak-hak kita di hadapan Allah, ya, sehingga Allah mau menunaikan janjinya, ataukah memang kita belum dilayakkan ataupun belum melayakkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi hikmah yang ketujuh, ya, hikmah yang ketujuh, masih ingat insyaallah? Kita 2 pekan ya, lewat 2 pekan. Hikmah yang ketujuh, Syekh Ibn Athaillah mengatakan dalam kitabnya Al-Hikam, la yushakkikannaka fil wa'di adamu wuqu'il maw'ud wa in ta'ayyana zamanuhu li'alla yakuna dzalika qadhan fi basiratik wa ikhmadan li nuri sariratik. Syekh Ibn Athaillah mengatakan jangan sampai kamu menjadi ragu. La yushakkikannaka, jangan sampai kamu menjadi ragu, jangan sekali-kali ragu, ya, akan janji Allah yang tidak terpenuhi pada waktunya. Tidak terpenuhi pada waktunya. Agar keraguan itu tidak merusak mata hati, ya. Li'alla yakuna dzalika qadhan, tidak merusak fi basiratik. Basirah itu mata hati, ya. Mata hati wa ikhmadan li nuri sariratik, dan memadamkan cahaya hatimu. Ya. Jadi ketika kita tahu bahwa ketika Allah memberikan petunjuk, ya, memberikan hidayah,
yang Allah tunjukkan langsung kepada hatinya, bukan kepada mata dan kepalanya. Ya. Jadi ketika Allah berikan petunjuk, Allah akan bukakan petunjuk itu ke dalam qalbah, ke dalam hati, ya, bukan kepada mata ataupun nalar otak yang ada di kepala. Gitu. Jadi hidayah itu masuknya ke dalam hati. Ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara apa saja sih sebetulnya janji-janji Allah itu yang barangkali kita harus pahami, dalami sehingga menjadi keimanan kita, ya, ketenangan dalam mengarungi kehidupan kita di dunia ini. Ya. Seingat saya dulu di bagian yang pertama saya sudah sampaikan sekitar 4 janji Allah. Ya, ada sekian banyak janji Allah. Ya. Sesuai dengan syarah dari Ibnu Athaillah, yang saya sebutkan ada 4 diantaranya janji-janji Allah. Ya. Yang pertama janji Allah adalah dalam surah Ghafir, saya mengulang sedikit, ayat 15, bahwa Allah akan menolong utusan-utusan Allah, Rasul-Rasul Allah, dan orang-orang yang beriman fil hayati dunya, ya, di kehidupan dunia, wa yauma yakumul ashhad, dan nanti akan tampil para saksi di hari kiamat, dan juga nanti di hari kiamat. Ya, jadi yakinlah bahwa janji Allah, pasti Allah akan menolong orang-orang yang beriman, juga utusan-utusan Allah. Ya. Jangan digambarkan bahwa dulu Rasul itu 1400 tahun yang lalu, sejarah kita mengenal Rasulullah bersama para sahabat berjuang, itu dulu Allah tolong. Hari ini mungkin tidak ditolong. Jangan berpikiran seperti itu. Bahwa janji Allah adalah menolong Rasul-Rasul Allah, utusan-utusan Allah, dan orang-orang yang beriman. Ketika kita mengatakan kita orang-orang beriman, yakinlah bahwa Allah juga bisa dan mampu, sangat mudah untuk menolong kita. Di mana? Di kehidupan dunia. Kehidupan kita hari ini. Ya, bukankah Al-Quran yang turun pada Rasulullah SAW juga adalah Al-Quran yang sama yang hari ini kita baca. Ya. Al-Quran yang hari ini kita baca, kita pelajari, kan sama Al-Qurannya, tidak pernah berubah. Zaman boleh berubah, orang-orang boleh berubah, tapi Al-Quran tidak pernah berubah. Artinya janji Allah ini sampai hari kiamat pun tidak akan berubah. Ya, yakin bahwa kalau kita benar-benar menggantungkan segala hal kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah pasti tolong kita. Allah pasti mudahkan urusan kita. Allah pasti bantu kita. Harus yakin. Ya, kalau tidak yakin ya tidak akan jadi. Karena itu berkaitan dengan keimanan kita. Kemudian janji yang lain, janji yang kedua ya diantaranya bahwa Allah akan membinasakan orang-orang yang berbuat zalim. Lalu lanuhlikanna zalimin. Ya, dalam surah Ibrahim. Pasti kata Allah, kami akan binasakan, hancur leburkan, hanguskan orang-orang yang berbuat zalim. Ya, yang berbuat semena-mena. Ya, siapapun itu. Ya, yakinlah bahwa ketika kita melihat satu bentuk kezaliman, bahwa kezaliman itu akan kembali kepada orang yang berbuat zalim. Yakin itu. Ya. Lalu bagaimana dengan kita yang terkena zalim, yang terzalimi? Tugas kita menerima itu dan menghadapinya. Hadapi sesuai dengan apa yang kita mampu. Ya. Bahwa semua terjadi tentu dengan izin Allah. Ya. Jika kezaliman itu menimpa kepada kita, maka kita hadapi. Mulai dari istighfar, memohon doa kepada Allah, kemudian hadapi. Ya. Dan insya Allah Allah akan tolong. Allah akan berikan kemudahan dan berikan pertolongan. Ya, jadi yakin ya bahwa orang-orang yang berbuat zalim, kalau kita lihat ya, di masyarakat kita ada orang yang berbuat zalim semena-mena. Yakinlah ketika dia berbuat zalim akan dekat, semakin tinggi kezalimannya akan semakin dekat kehancurannya. Gitu ya. Jadi kezaliman pun barangkali ada kuotanya. Sama seperti dosa ya, dosa juga ada kuotanya. Ketika sudah cukup nih ya kuotanya, maka Allah akan binasakan, Allah akan hancurkan. Ya. Jadi di dunia ini Allah memberikan suatu aturan, ya, orang yang berbuat baik kepada orang lain, sebenarnya dia sedang berbuat baik kepada dirinya sendiri.
Ya, karena dia akan mendapatkan balasan ya Allah. Ya, bisa balasan yang sama baiknya ataupun jauh lebih baik dari apa yang dia lakukan. Ya. Demikian juga ketika seseorang berbuat buruk, berbuat zalim kepada orang lain, maka hakikatnya sebenarnya dia sedang berbuat buruk kepada dirinya sendiri. Ya, bukankah Allah akan menghancurkannya, membinasakannya? Gitu. Jadi tinggal menunggu waktunya saja. Ya. Sebagai kita seorang mukmin, kita harus memastikan bahwa kita ya Allah takut pada Engkau ya Allah. Kami tidak mau berbuat zalim, kami tidak mau berbuat buruk. Kami hanya ingin melayakkan diri dilihat oleh-Mu ya Allah, mampu berbuat baik. Begitu. Dan ketika kita mampu berbuat baik, yakinlah itu juga taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Allah izinkan, barangkali karena niat kita yang bersungguh-sungguh, padahal kita tidak mampu. Allah mampukan. Allah mudah. Begitu. Kemudian juga di antara janji Allah adalah surah Al-Qasas ayat 5, Allah akan memberikan pertolongan ya, dan karunia bagi orang-orang yang tertindas, bagi orang-orang yang du'afa, yang lemah di muka bumi ini. Ya. Dan mereka akan mewarisi kepemimpinan. Ya. Jadi suatu saat ya, yang dulu orang-orang itu berada di bawah, barangkali suatu saat Allah angkat dia dan derajatnya jadi naik di atas. Dan itu banyak sekali. Ya, orang-orang yang sukses hari ini barangkali ya, kita lihat, oh sukses. Ya, biasanya ukurannya selalu dunia. Punya ini, punya itu, wah di mana-mana bisnisnya, wah biasanya seluruh dunia. Ya. Kesuksesan itu barangkali dimulai dari ketika dia begitu rendahnya, begitu hinanya di mata manusia. Ketika dia berusaha, Allah balikan, Allah izinkan dia naik ke atas. Ya, bagaimana lagi apatah lagi kalau misalkan itu adalah satu bentuk kemuliaan yang Allah berikan. Ya, dulu kalau kita lihat kaum Ansar, ya, ketika Rasulullah SAW datang kepada ke Ansar, penduduk Ansar di Madinah, ya, bahwa kaum Ansar waktu itu tersesat, tidak tahu akan hidayah Islam. Kemudian Rasulullah SAW beri petunjuk kepada mereka. Allah berikan petunjuk dengan datangnya Rasulullah SAW. Allah beri hidayah. Ya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, kaum Ansar itu berkabilah-kabilah, bertengkar, gitu ya, berselisih. Nah, ketika Rasulullah datang ke Madinah, maka penduduk Madinah, kaum Ansar itu menjadi bersatu. Ya, ini adalah satu buah karunia yang Allah berikan. Ya, ketika hadirnya Rasulullah SAW ke penduduk Mekah, gitu. Jadi yang lemah-lemah boleh jadi suatu saat hari ini kita lemah. Nah, hari ini boleh jadi kita lemah. Suatu saat nanti barangkali kita akan menjadi kuat. Ya, karena tidak ada orang yang kuat sebelum dia merasakan kelemahan. Ya, dia merasa lemah, ingin kuat. Nah, kan begitu. Nah, maka dia berusaha untuk menjadi kuat. Ya. Jadi di antara janji Allah adalah Allah akan menolong, membantu, ya, mengangkat orang-orang yang lemah di muka bumi ini. Kemudian yang keempat, di antara janji Allah juga adalah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ya, ini janji Allah di dunia. Allah akan berikan kehidupan yang baik di dunia. Bagi siapa? Ya, bagi orang-orang yang mau beramal saleh. Min zakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan. Man amila salihan min zakarin au unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya. Surah Al-Nahl 79. Ya, di antara janji Allah yang keempat, Allah pasti ketika ada seorang mukmin, ya, orang yang meyakini akan adanya Allah, akan adanya hari akhir, ya, dia beramal saleh, berbuat baik, baik laki-laki ataupun perempuan, maka yakinlah Allah akan memberikan kehidupan yang baik. Ya, hayatan thayyibah. Jadi bagi kita tidak perlu susah-susah sebetulnya. Bagaimana ingin mendapatkan kehidupan yang baik? Ya, karena siapapun pasti kalau ditanya, Anda ingin mendapatkan kehidupan yang baik, pasti semua jawabannya ya. Kami ingin hidup baik di dunia ini. Hayatan thayyibah. Bagaimana caranya? Kalau kita ikut panduan Al-Quran, peganglah janji Allah, beramal saleh.
yakin amal soleh itu ketika Allah ridha dengan amal soleh kita, Allah akan berikan hayatan thayyibah, ya, kehidupan yang baik. Baik, kemudian berlanjut ya di bagian ini tentang janji-janji Allah yang lain. Ya, itu tertuang dalam surah Muhammad. Ya, ayat 7. Ya, saya mengambil syarah dari Syekh Ramadan Al-Buti. Jadi sampaikan apa yang ada dalam syarah beliau. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam surah Muhammad ayat 7. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullah, jika engkau kalian menolong Allah, menolong agama Allah, yansurkum, pasti Allah akan menolong kalian. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan mengokohkan kaki-kaki kalian, meneguhkan pendirian kalian, ya, mengokohkan dan menguatkan kedudukan kalian. Gitu. Jadi antara janji Allah yang lain, ya, jika orang-orang yang beriman menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong juga. Ya, pasti Allah akan tolong. Barangkali ada yang bertanya, apakah agama Allah ini perlu ditolong? Ya, agama Allah ini perlu ditolong atau enggak? Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan tolong kalian. Emang agama Allah ini perlu ditolong? Perlu tidak? Ya, kan Allah mampu ya membalikan keadaan. Ya, yang hari ini orang kufur, besok Allah balikan hatinya jadi orang beriman. Mampu tidak? Mampu. Atau orang-orang kufur ini semua Allah habiskan. Allah jadikan di muka bumi ini orang-orang yang hanya beriman kepada Allah Ta'ala. Bisa tidak? Bisa. Sangat mudah, sangat mampu. Ya, tapi apakah Allah melakukan hal itu? Tidak. Ya. Sama ketika kita bertanya-tanya. Ketika Rasulullah SAW diutus di Mekah. Ya, Muhammad SAW diutus di Mekah. Ya, manusia terbaik yang pernah hidup 1400 tahun yang lalu. Membawa agama Islam, Tauhid. Membawa Al-Quran. Ya, karena Al-Quran turun pada beliau. Maka barangkali bertanya-tanya, apakah Allah tidak mampu ya di Jazirah Arab itu ketika Rasul diutus, hari ini, besok semua masyarakat Arab di Jazirah Arab beriman kepada Rasulullah SAW. Mampu tidak Allah buat begitu? Sangat mampu. Dan mudah saja. Tapi kenapa Allah tidak lakukan itu? Ya, kita akan melihat bagaimana sirah nabawiyah bahwa Rasulullah SAW, manusia terbaik, pilihan Allah, pun harus berjuang terlebih dahulu. Ya, untuk menegakkan agama Allah, untuk menyebarkan Islam, untuk menyampaikan Al-Quran, harus berjuang dulu. Ya, orang-orang beriman itu pasti akan diuji dulu, untuk menunjukkan, ya, memilih mana yang betul-betul beriman atau hanya dari mulutnya saja. Al-imanu laisa bitamanni wala bitahanni, walakin al-iman ma waqara fi qalbi wa saddaqahu al-a'mal. Jadi iman itu bukan hanya lamunan. Saya ingin masuk surga. Oh, saya ingin nanti di akhirat itu bertemu dengan bidadari-bidadari. Kenikmatan banyak di sana. Ya, tapi tidak beramal apa-apa. Apakah bisa masuk ke surga? Ya. Nah, itulah lamunan-lamunan saja. Jangankan di akhirat, di dunia juga begitu. Saya ingin kaya, tapi nggak berusaha apa-apa. Nggak berbuat apa-apa. Saya ingin keturunan saya makmur-makmur, tapi tidak ada satu amal pun yang dia kerjakan. Kerjanya cuma tidur, misalkan. Bagaimana? Pak? Itu hanya lamunan-lamunan dan khayalan-khayalan saja. Keimanan juga sama. Al-imanu laisa bitamanni. Keimanan itu bukan hanya mengandai-andai. Ya. Siapa di antara kita yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa? Lalu kenapa kita seolah-olah melamun? Ya, melamun-lamun. Lamun, ya, lamun. Mudah-mudahan ngalaman. Kalau ngalamun, mudah-mudahan ngalaman. Ya, melamun-lamun, lamunan belaka. Tidak ada amal, tidak ada action. Ya, bagaimana Allah memberikan penghargaan, memberikan nilai kepada kita? Jadi yang namanya iman itu bukan hanya ma waqara fi qalbi,
tapi juga wasaddaqahul a'mal. Ya, dibuktikan dengan amal soleh, amal perbuatan. Sebagai bukti bahwa saya beriman pada Allah, saya berbuat baik pada orang lain. Tidak peduli dihargai ataupun tidak. Tidak peduli dibayar ataupun tidak. Niatkan karena Allah, selesai. Kan begitu. Ya. Itulah bukti keimanan seseorang. Saya tidak mau berbuat baik, berbuat buruk kepada orang lain. Menzalimi orang lain. Kenapa? Karena saya beriman kepada Allah. Saya takut suatu saat nanti Allah azab saya. Allah siksa saya. Bukan saya nanti di akhirat. Di dunia pun Allah sudah tenggelamkan saya. Karena saya takut. Maka itulah bukti keimanan seseorang. Buktinya seperti itu. Ya. Jadi, agama ini adalah tentu agama yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada atau tidak adanya kita membela agama ini, itu tidak akan berpengaruh apa-apa pada agama Islam. Ya. Jangan sampai juga kita berharap atau beranggapan, wah nih kalau nggak ada saya, nih agama bisa hancur nih, rusak nih. Wah ini soal terlalu tinggi. Ya. Pada agama ini tetap akan berjalan hatta yaumul qiyamah, sampai hari kiamat. Ya. Kalaupun tidak kita yang berbuat baik, yang menolong agama ini, maka Allah akan hadirkan orang lain. Allah akan pilih orang lain. Orang-orang yang mau berjuang menegakkan agama Allah. Maka ketika Allah beri kesempatan ini kepada kita, harusnya kita bersyukur. Ya. Jangan sampai Allah pilih orang lain. Kita yang hadir di masjid, ya, barangkali Masya Allah luar biasa hari ini. Itu bagi saya mau banyak mau sedikit nggak ada masalah. Ya, kita kan sedang belajar melihat sesuatu yang tidak terlihat, ya, Bu ya, Pak. Ya. Bagian amal ini untuk Bapak, untuk saya, bukan untuk orang lain. Yang tidak datang, tidak hadir, ya biarkan. Barangkali bukan bagian amal mereka. Sudah selesai. Ya. Karena kalau kita paksa-paksa pun, ya tetap kalau tidak mau ya tidak mau. Begitu. Tapi ketika hati ini yang mendorong kita, ya, datang ke majelis ilmu, ingin mendengar ilmu, bertambah ilmu, itu Allah yang gerakkan. Tidak semua orang digerakkan hatinya. Ya, tidak semua orang digerakkan hatinya. Ya, kadang orang melihat dengan mata, kita melihat dengan mata. Kita sedang mencoba belajar dengan hati, melihat dengan hati, mata hati. Orang melihat hari ini, ketika ada majelis taklim misalkan, dilihat dulu siapa yang ngisi, gelarnya apa, lulusan mana, nah, baru mau ikut. Ya, ada haknya nggak, misalkan. Gelarnya ada berapa digit nih, panjang nggak, baru mau ikut. Padahal belum mendengar apa yang disampaikannya, baik atau tidak. Ya, apa yang disampaikannya belum didengar, tapi yang dilihat adalah namanya siapa, gelarnya panjang atau tidak, lulusan mana, kan begitu. Ini semua menghukumi dengan mata yang ada di kepala. Ya. Padahal para sahabat Ali pernah mengatakan, "Unzur maqala wa la tanzur man qala." Lihatlah apa yang disampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya. Karena intinya adalah apa yang disampaikan. Karena hikmah itu barangkali bisa disampaikan dari barangkali orang-orang yang lebih rendah ilmunya dari kita. Barangkali hikmah itu disampaikan dari orang-orang yang lebih rendah stratanya dari kita. Gitu ya. Tapi ketika Allah berkehendak, ya, ilmu Allah itu masuk ke siapa, ke anak kecil, ya, ke tetangga kita, ke teman kita, ke saudara kita, ke keluarga kita, barangkali hikmah. Ya, itu adalah Allah yang berbicara, tetapi melalui lisan mereka. Ya, maka kita harus bisa melihat dengan hati kita. Barangkali yang disampaikan anak itu betul. Itu datang dari Allah, memberitahu kepada kita bahwa apa yang kita lakukan salah, misalnya. Apa yang kita lakukan kurang baik, misalnya. Ya terima. Ya, tidak perlu gengsi-gengsi. Ya, bagi orang-orang yang bisa melihat bahwa hikmah itu bisa juga keluar dari orang-orang yang ada di bawah kita. Seorang guru juga sama, banyak muridnya. Ya, ketika dia banyak muridnya, dia tidak mau mendengar kecuali dirinya sendiri atau lebih tinggi dari dirinya. Ya, padahal hikmah itu barangkali bisa juga Allah sisipkan, ya, di lisan murid-muridnya. Dengarkan dulu, hargai dulu.
Kan begitu. Ini baru orang melihat dengan mata. Ya. Jadi agama ini tentu saja dibela oleh kita ataupun tidak, pasti akan tetap ada. Karena toh agama ini adalah milik Allah Ta'ala. Ya. Agama ini milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita tinggalkan jauh, tetap yakinlah agama ini pasti tetap ada. Ya. Tetapi ketika Allah mengatakan, intan surullah yansurkum. Ya, jika kalian membela agama Allah, karena membela agama Allah ini perlu pengorbanan, perlu energi, perlu perjuangan, perlu waktu, perlu tenaga, perlu biaya. Wah, babak belur. Ya. Tapi Allah katakan, yansurkum, pasti Allah akan tolong. Jika perjuangan kita benar, pasti Allah akan tolong. Ya. Hal yang pertama yang akan Allah berikan adalah as-sakinah, ketenangan dalam hati. Hatinya tenang. Ya. Karena ketenangan hati ini nggak bisa dibeli, Pak, Bu. Ya. Seseorang yang hatinya tenang itu karunia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kalau Bapak ingin tenang hati, tenang pikiran, ya Ibu juga sama. Kita harus beli kemana nih? Toko mana yang jual? Ya, saya ingin hati saya tenang, bekerja tenang, beramal tenang, pikiran tenang. Oh, makan jadi nikmat, minum nikmat, apapun yang kita masukkan dalam mulut kita, yang halal dan yang thayyib tentu saja. Ya, makan dengan kerupuk pun nikmat. Itu kan hatinya tenang. Apalagi dengan gepuk. Nah, ya, karena hatinya tenang. Tapi yang hatinya tidak tenang, ya, makan soto ayam. Ya, soto ayam teh kurang, ini kritik semua. Makan daging sapi, ya, rendang. Kayaknya ini harusnya restoran yang sebelah sana tuh, restoran Padang yang sebelah pinggir jalan tuh yang lebih enak. Selalu padahal makannya sudah begitu luar biasa. Yang barangkali ini tidak dirasakan oleh orang lain. Ya, karena masalahnya bukan di lidahnya, tapi di hatinya. Barangkali dia tidak menerima, tidak ada ketenangan. Ya, jadi ketenangan itu hanya Allah yang beri. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah Allah, hanya Dia Allah yang menurunkan as-sakinah, ketenangan fi qulubil mu'min, di hati orang-orang yang beriman. Jadi kalau tenang, yakin itu datangnya dari Allah. Nah, karena kegundahan, kegelisahan, itu datangnya dari setan. Ya, setan itu selalu berbisik-bisik, berbuat tipu daya. Ya, ketika kita sedang enak, sholat, ya, mulai diganggu. Kamu kalau sholat terus, gimana nanti urusan ini nggak selesai? Kamu kalau ibadah terus, gimana nanti kalau itunya ketinggalan? Ya, kamu kalau ngaji terus, kapan kamu mau memperbaiki hidup kamu? Ya, ekonomi kamu? Wah, itu setan. Ya, itu mengganggu hati kita. Ya, yang terus merongrong. Gitu. Jadi ketika Allah turunkan pertolongannya, karunia-Nya, yang pertama adalah Allah akan turunkan ketenangan. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Apalagi yang kita bela, ya, itu adalah agama Allah. Ya, yakinlah Allah akan memberikan kenikmatan yang luar biasa. Yang barangkali kenikmatan itu tidak dirasakan orang lain, tapi dirasakan oleh diri kita sendiri. Ada orang yang tidak bisa tidur malam, padahal kasurnya sudah empuk, spring bed nomor 1, ya, selimutnya sudah tebal, bulunya bulu beruang, ya. Kalau kita bulu ayam, ya, bantalnya pakai apa? Bulu angsa, oh, Masya Allah. Kalau kita pakai bulu, ya, ini contoh lah ya. Ada orang-orang yang seperti itu. Ya, ada orang-orang yang dari segi materi, apa yang kita lihat, ya, kasurnya sudah empuk, sudah enak, selimutnya sudah luar biasa mewah, bantalnya sudah enak, tapi tetap tidak bisa tidur.
tidak bisa tidur. Apa yang kurang coba? Ya. Kenapa? Intinya hatinya dan pikirannya tidak tenang. Ya, hatinya dan pikirannya tidak tenang. Banyak masalah ini itu, belum beres, datang lagi masalah, datang lagi masalah. Ya. Tetapi ada yang orang hanya beralaskan kardus, ya, kardus TV, bekas TV yang besar, dihamparin gitu, ya, bantalnya pakai cucian yang belum kering, ya, ketika tidur nyenyak, masya Allah. Ya. Jadi kenikmatan itu apanya sebetulnya? Bisa tidur dengan nyenyak, ataukah kasur, bantal, selimut yang mewah? Nah, kan tujuannya sama, semua ingin tidur dengan nyenyak. Jadi kita harus bisa melihat bahwa ketenangan hati itu adalah suatu hal yang mahal. Kita tidak bisa beli dimanapun, di toko manapun. Ya, ketenangan hati itu kita harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya Allah yang memberikan. Tenang hati kita. Kita diposisikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun, ya, kita terima. Ya, kita terima. Ya, itu adalah bagian dari takdir kita. Ketika kita bersyukur, pasti, ya, Allah akan tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatan. Gitu. Janji Allah adalah intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, yakinlah Allah akan tolong, akan membalas kalian semua, ya, dan mengokohkan pendirian keteguhan kalian. Itu diantara janji-janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang barangkali pertanyaannya adalah, ketika seorang muslim dia melihat dan menganggap bahwa janji-janji Allah itu tidak Allah tunaikan, ya, dia melihat seolah-olah Allah tidak penuhi janji-janjinya, ya, maka kita menghukumi seorang muslim ini seperti apa? Gitu. Yang pertama yang bisa kita sampaikan atau kita katakan adalah seorang muslim yang senantiasa bertanya terus-menerus akan haknya dari Allah, ya, itu adalah seolah-olah dia membesarkan lensa, dia menggunakan lensa, ya, bahwa hak Allah itu harus dia terima, ya, hak yang dia dapatkan dari Allah itu dia harus terima, tanpa dia melihat kewajiban-kewajiban yang sudah dia lakukan. Kalau kita hidup di dunia ini ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan. Ya. Kita tahu bahwa kewajiban kita adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia, jin dan manusia illa liya'budun, melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Dengan kata lain, bahwa manusia kita, ya, yang laki-laki misalkan, tidak diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bekerja mencari nafkah. Bukan itu yang Allah inginkan. Pergi pagi, pulang malam, bahkan pulang pagi lagi, ya, dari pagi sore, sore ke malam, malam pagi lagi, ya, bukan itu. Justru Allah ciptakan kita itu hanya untuk beribadah, ya, mengabdikan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga untuk ibu-ibu, akhwat, ya, ketika dia berpikir bahwa kehidupannya tidak dihabiskan untuk hal-hal yang menjadi kesenangan, kenikmatan untuk dirinya, ya, berhias, memenuhi kebutuhan materinya, perhiasannya, bajunya, kan itu. Tapi justru kewajiban mereka adalah untuk beribadah, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika suami kurang, misalkan ingin kerja untuk memperbaiki ekonomi, walaupun tidak salah, tetapi kalau diniatkan hanya untuk itu salah. Ya, salah. Jadi bekerjanya seorang ayah
ya, untuk mencari nafkah buat istri dan anak-anaknya, itu hanya melaksanakan perintah Allah. Karena Allah perintah untuk mencari, kita cari. Bukan menjadi tujuan hidup. Karena tujuan hidupnya ada untuk beribadah, untuk menghambahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi ada kewajiban, ada hak. Ya, seorang hamba itu ada kewajibannya, juga nanti Allah akan berikan haknya. Kapan Allah berikan haknya? Ketika hamba ini sudah menunaikan dengan baik kewajiban-kewajibannya. Gitu. Ya. Jadi kalau ada seorang muslim, seorang hamba bertanya, kapan nih janji Allah tertunaikan, terpenuhi? Seharusnya dia berpikir, sudahkah kewajiban-kewajibannya dia laksanakan dengan baik ataukah tidak? Begitu. Ya, jangan-jangan kita belum dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah tidak akan berikan haknya, atau kita salah, lalai, ya, maksiat kepada Allah Ta'ala. Oke, ibaratnya jika ada seorang karyawan misalnya bekerja kepada seorang majikan, pada tuannya, ya, dia berbuat kesalahan, berbuat lalai kepada majikannya, kepada tuannya, kemudian dia meminta dipenuhi semua hak-haknya. Apakah tuannya ini, majikannya ini mau memenuhinya atau tidak? Ya, kamu bekerja di sini, ya syaratnya harus begini, A, B, C, D, E, F, G, H sampai Z. Laksanakan, baru nanti saya gaji. Contoh sederhana. Coba, kalau tidak dilaksanakan, cuma A saja. Ya, belum sampai Z, baru A saja sudah banyak kesalahan. Ya, apakah tuannya ini mau memberi haknya? Ya, barangkali tidak lama dipecat. Ya, begitu juga kita sebagai hamba-hamba Allah kepada Allah. Kadang banyaknya kita bermaksiat kepada Allah Ta'ala, tetapi meminta seolah-olah kita tidak pernah berbuat maksiat. Kita meminta apapun yang kita inginkan, ya, tapi sholat kita terlalaikan, ngaji kita terlalaikan. Bagaimana Allah penuhi itu semua? Bagaimana Allah penuhi janji-janjinya, sementara kita tidak melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba-hamba. Jadi seharusnya seorang hamba berpikir fokus terhadap kewajibannya daripada dia meminta hak-haknya. Ya, waktunya 5 menit lagi ya. Mau habis. Oh ya, azan lebih cepat ya. Baik. Jadi barangkali yang kita ringkaskan saja, yang ingin Anda sampaikan adalah, yang ingin saya sampaikan, tugas kita sebagai hamba adalah memenuhi, memaksimalkan kewajiban-kewajiban kita. Dan meminta ampun, memohon ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah atas kelalaian, kemaksiatan yang kita lakukan. Ya, mudah-mudahan dengan begitu Allah mau mengabulkan setiap permintaan kita. Gitu ya. Jadi berpikirlah, jangan berpikir tentang hak-hak Allah, karena hak Allah yang pasti Allah berikan. Maksudnya hak kita dari Allah, pasti Allah berikan. Tapi berpikirlah, sudahkah kita melayakkan diri di hadapan Allah ataukah belum? Sudahkah kewajiban kita sudah kita penuhi dengan baik yang Allah inginkan ataukah belum? Itu dulu. Ya. Karena manusia terbaik yang pernah hidup 1400 tahun yang lalu, Rasulullah SAW, ya, kita tahu bahwa dalam sejarahnya beliau tidak pernah lepas dari beristighfar. Ya, Rasulullah SAW sehari sekurang-kurangnya berapa? 100 kali beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tanya, Rasulullah adalah manusia terbaik, utusan Allah yang maksum. Maksum itu adalah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Nah, kita diampuni tidak dosa-dosa kita? Yang terdahulu dan yang akan datang? Jauh-jauh, ya, boro-boro. Ya. Tetapi Rasulullah SAW senantiasa beristighfar, minimal 100 kali beristighfar, memohon ampun kepada Allah Ta'ala. Padahal dosa-dosanya sudah Allah ampuni. Beribadahnya luar biasa. Ya, sampai ketika Qiyamul Lail sering diriwayatkan dalam hadis-hadisnya, bahwa Rasulullah SAW sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya. Jadi kalau bahasa kita menikir teuing ibadah teh. Bukankah
Allah sudah mengampuni dosa-dosamu yang terdahulu dan yang akan datang. Bukankah engkau maksum ya Rasulullah? Tapi kenapa engkau beribadah itu begitu hebatnya? Kami yang melihat tidak mampu melakukan hal yang sama seperti Rasulullah. Padahal engkau sudah maksum. Kata Rasulullah apa? Afala akunu abdan syakura. Ya. Apakah aku ini sudah termasuk hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya, Rasulullah SAW berpikir tentang dirinya, berpikir tentang kewajiban-kewajibannya, masih banyak merasa banyak yang terlalaikan. Ini selevel Rasulullah. Apalagi kita, ya, apalagi kita yang jauh, tidak sejauh kuku pun ya, ibadah kita dibandingkan dengan jangankan Rasulullah, para sahabat, para ulama-ulama yang soleh jauh. Jadi barangkali hikmah yang ke-7 ini mengajarkan kepada kita untuk senantiasa bisa melihat diri kita. Apakah kita sudah maksimal ya melaksanakan kewajiban-kewajiban ya. Jangan sampai kita berpikir tentang hak-hak kita kepada Allah, tapi kewajiban kita tidak pernah kita pikirkan. Maka kata Imam atau Syekh Ibnu Athaillah, kalau seorang muslim dia berpikir tentang hak-haknya dari Allah, maka dia sedang buta mata hatinya. Dia tidak bisa melihat akan apa yang sudah dia lakukan. Baik. Itu saja barangkali karena waktunya sudah habis ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekeliruan yang saya sampaikan. Tentu saja tidak mengurangi keagungan, kebesaran kitab yang kita kaji ya. Karena kesalahan itu murni dari saya yang menyampaikan, tidak mengurangi kehebatan kitab Al-Hikam dari Syekh Ibnu Athaillah Iskandari, tidak mengurangi kehebatan dari Syekh Ramadan Al-Buti yang mensyarahnya ya. Itu murni hanya dari kesalahan saya pribadi. Itu saja barangkali, mohon maaf, mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.